Asam urat selalu identik dengan penyakit yang menyerang orang tua. Namun kini, anggapan itu mulai bergeser. Gaya hidup modern membuat semakin banyak anak muda termasuk generasi Z yang memiliki resiko mengalami kadar asam urat tinggi. Karena pola makan tinggi purin, kebiasaan mengkonsumsi minuman manis, kurang bergerak, hingga pola tidur yang tidak teratur. Meski hal-hal tersebut menjadi faktor utama asam urat menyerang anak muda, sayangnya banyak orang baru menyadari kondisi ini ketika keluhan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu, benarkah asam urat kini semakin banyak menyerang anak muda? Siapa saja yang beresiko dan bagaimana cara mencegahnya sejak dini? Simak pembahasannya bersama narasumber kami hanya di Waktu Indonesia Sehat. Dok Cai lihat HP aku nggak? Lihat HP aku nggak? Itu udah ada ngumpetin. Ah, mana? Ngumpetin si siapa? Feby ya? Lihat HP aku. Ini dia. Aku tuh harus keep Handphone update. di meja lupa. Bukan, aku harus keep update. Tadi aku tinggal kayaknya Kang Feby ya. Soalnya teman-teman aku tuh lagi rame banget. Aku harus update di grup karena pada kena asam urat. Asam Oh my urat. God. Iya, teman satu geng aku. Yang mau kita bahas hari ini. Kayaknya penyakit mereka aja asam nih. urat. Iya, soalnya aku dulu juga pernah kena asam urat. Waduh. Tapi itu dulu banget dok. Sekarang ini ya teman-teman aku yang udah usia produktif ini mereka juga lagi heboh karena mikir kalau asam urat itu adalah penyakit ayah sama bunda zaman dulu. Penyakit degeneratif ya, penyakit orang tua. Tapi sekarang penyakit kena? seperti asam urat Panik. kena ayah umur usia muda ya? 30-an. Oke. Iya. Jadi kayak mungkin ya ada rasa malu gitu loh. Sakit apa lu? Asam urat gitu kayak. Itu kan penyakit orang tua. Tapi mereka lagi rame-rame dan aku harus keep update sama mereka dok. Bukan Sebenarnya hanya itu usia penyakit muda loh, apa? sekarang anak balita juga bisa kena asam urat. Makan apa? Nah ini yang perlu kita bahas hari ini. Emang asam urat karena makanan aja? Emang? Apa? Nah, oke. Jadi mulai bahas nih. Sebentar dulu, sapa dulu Fit Family. Halo, maafkan aku masuk dengan gedabak gedubuk karena lagi deg-degan banget. Ini ada berita dar-der-dor. Untuk aku pribadi, anak muda kena asam urat itu nggak kaget. Dulu aku pernah ada tuh indikasi seperti itu. Tapi ternyata aku itu bukan satu-satunya. Banyak banget yang anak muda itu udah terkena penyakit yang tanda kutip dianggap penyakit orang tua. Yang sekarang itu mungkin antara memang benar menyerang anak muda atau kitanya yang baru melek tentang penyakit yang satu ini. Dan hari ini akan kita bahas dalam Wasiat Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, Tonton Wasiat bersama dengan aku Enji Ang dan juga dengan Dok Cai. Langsung aja kita lempar lagi ke Dok Cai. Apa tadi dok? Kenapa yang membuat asam urat ini bukan makanan aja? Yes, asam urat. Jadi asam urat itu merupakan bagian akhir metabolisme dari purin. Purin itu adalah protein. Jadi makanan-makanan yang mengandung protein itu kan ada purinnya ya. Dan sekali lagi asam urat adalah bagian akhir dari metabolisme protein, purin tadi. Dari purin, hiposantin, santin dan menjadi asam urat. Nah, Enji tahu nggak? Sebetulnya asam urat itu ada manfaatnya. Bukan penyakit? Bukan penyakit. Kalau dia di dalam batas normal, dia menjadi antioksidan. Asam urat adalah antioksidan di range yang pas Normal. gitu. Iya, Yang normal. jadi asam urat itu justru menyumbang antioksidan 50% di dalam plasma darah kita. Berarti kita butuhkan juga. Butuh banget. Oke. Karena untuk menetralisir radikal Bebas. bebas. Kayak kolesterol ya yang dulu Dok Cai pernah bahas, kolesterol Iya. yang kita butuhin juga. Betul. Oh gitu. Tapi ya itu dia untuk menjaga batasnya itu ya Dok ya. Apakah jangan keenakan makan. Kembali lagi konsepnya jangan berlebih-lebihan. Termasuk asam urat jangan berlebihan dong. Kolesterol nggak boleh berlebihan. Gula darah penting nggak? Penting. Tapi juga jangan berlebihan. Gitu. Terus kalau kurang? Kalau kurang kan berarti antioksidan kita kurang. Bahaya dong. Yang menetralisir oksidasi dalam tubuh kita kan salah satunya tadi asam urat. Ada di dalam plasma darah. Jadi ya dibutuhkan juga, tapi kalau Sangat sekarang dibutuhkan. kalau sekarang ini ada kasus bahwa usia produktif mungkin 30 atau 20 akhir itu udah kena asam urat, itu mungkin juga didukung sama gaya hidup. Iya. Tapi kalau ada penelitian yang menunjukkan dia lebih muda lagi dok, umur belasan tahun itu gara-gara apa? Jadi ternyata dari riset ya, ada penelitian terbaru bahwa asam urat itu lebih kepada faktor genetik.
Lebih pada faktor genetik, bukan karena makanan. Karena makanan itu sebagai pemicu ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi purin ya, tapi kalau gennya bagus, metabolismenya bagus, dia tidak akan jadi asam urat. Asam urat tidak akan naik dalam darah gitu. Jadi karena faktor genetik sehingga terganggu metabolismenya, makanan itu sebagai pemicu. Makanan apa yang memicu? Jadi sekali lagi bukan menyebabkan, tapi memicu naiknya asam urat. Ya seperti seafood. Seafood di sini bukan termasuk ikan ya. Tapi seafood, golongan seafood ini udang, cumi. Favorit aku, langsung lemas aku. Yang kedua daging merah. Aduh. Ya. Terus ya makanan-makanan dengan tinggi protein lainnya seperti protein tadi adalah protein hewani. Protein nabati bisa nggak kena asam urat? Bisa juga, tapi itu sedikit lah kadarnya. Seperti kacang. Terus sayur-sayuran. Aduh. Kenapa makanan favorit Angie semuanya itu masuk di makanan pemicu asam urat? Tapi kalau Angie metabolismenya bagus, tidak ada faktor genetik yang bisa menyebabkan asam urat naik, ya tidak akan naik asam urat Angie. Oh. Gitu. Kalau dari holistik, Angie-nya stres gimana? Stres, asam urat nyambung nggak, Dok? Nyambung nggak sih kalau di holistik? Ya kembali lagi kan bahwa tadi fungsi dari asam urat apa? Fungsi asam urat menjaga ya. Nah, pada saat kita stres, tubuh kita akan teroksidasi lebih banyak. Tetap ada kaitannya. Jadi tubuh kita sengaja memproduksi asam urat lebih banyak sebagai antioksidan. Makanya asam urat ini kan ada yang merusak, ada juga yang tidak bergejala. Yang bergejala itu berarti yang merusak. Merusak apa? Merusak sendi. Kalau dia terjadi peradangan di sendi, jadi tofus, itu merusak. Tapi kalau dia tidak bergejala ya nggak apa-apa. Asam urat tinggi itu mungkin saja karena tubuh sedang membutuhkan asam urat yang lebih banyak. Ada kondisi tertentu di mana tubuh kita membutuhkan asam urat tinggi. Karena tadi saya udah bilang bahwa asam urat itu sebagai antioksidan. Oh gitu. Berarti bentar Dok, aku chat dulu nih Bro. Berarti kalian jangan stres nanti jangan asam stres, urat. kalau asam urat tinggi belum bisa tentu nyambung. itu bahaya. Kenapa ya kalau ngomongin holistik tuh semuanya bisa aja kena penyakit ini itu ya Dok ya. Mind, body, and soul. Literally apapun yang kita obrolin itu pasti berkaitan dengan stres, mental health kita. Pasti loh, kita dari episode pertama loh Dok. Kenapa ya? Ya karena itulah manusia. Mind, body, and soul. Manusia satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia kan bukan seonggok daging. Angie kan bukan hanya daging nih. Ya tapi kan ada di situ kesehatan mentalnya, ada Ada mentalnya, spiritualnya, ada jiwanya kan. Yang semua saling mempengaruhi. Ya soalnya Fit Family sadar nggak dari episode pertama itu pasti ada kaitannya yang namanya mental health itu ketenangan batin itu akan menjadi trigger untuk penyakit-penyakit yang kayaknya sekarang nih asam urat dari mana itu tentang pikiran kita bisa menjadi asam urat tapi tetap ada kaitannya ya Dok ada inflamasinya dan lain-lain makanya semuanya harus dijaga Fit Family bukan hanya tentang kebugaran jasmani tapi juga rohani ketenangan batin no stres ya pokoknya Fit Family walaupun kayaknya kalau ngomong itu gampang. Kayak misalnya kita mau menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Kita diet gitu. Tapi diet aja kalau terlalu dipaksakan juga buat stres. Sama aja kan Dok? Iya sekali lagi konsepnya adalah jangan berlebihan. Termasuk diet pun jangan berlebihan. Seperti yang Angie sering cerita tuh. Ada orang yang diet hanya minum air putih. Ada liquid diet namanya. Nah iya. Lah gimana dia mendapatkan nutrisi yang baik dalam selnya kan? Sementara dia hanya minum air putih. Yang dibutuhkan sel adalah protein, lemak, oksigen, air, bahkan karbohidrat pun perlu ya kita dapat asupan karbo walaupun memang jumlahnya sedikit. Berarti satu lagi nih sarannya Dok, jangan FOMO. Biasanya apa yang ada di media sosial ya kan, katanya bagus, katanya nurunin, katanya namanya meningkatkan FOMO ya, apa? FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Iya, namanya FOMO. Coba dong ngomong dulu, jangan FOMO. Fear of missing out. Ya, fear of missing out. Yes, FOMO. takut ketinggalan zaman gitu. Takut Jadi ketinggalan zaman. Jangan FOMO, fear of missing out. Kita hidup yang sehat-sehat, yang normal-normal sewajarnya manusia aja. Jangan kemana-mana, Angie akan segera kembali membahas mengenai asam urat menjelang menjelang. Angie akan segera kembali saat lagi membahas mengenai asam urat. Tetap di Wasiat, waktu Indonesia sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Kata-kata penyakit asam urat Fit Family. Asam urat, apakah ini adalah sebuah penyakit yang berkaitan sama urat-urat? Atau memang hanya sendi? Ya, jadi bicara sakit asam urat belum tentu menyebabkan sakit sendi. Atau bahkan nyeri-nyeri sendi atau sakit sendi belum tentu juga asam urat, Angie.
Yang nyeri sendi itu bisa penyakit lain seperti rheumatoid arthritis ya, atau bahkan hanya sekedar atau penyakit autoimun. Itu juga bisa menyebabkan nyeri sendi. Jadi tidak semua penyakit sendi itu asam urat. Bahkan sebaliknya, orang yang asam uratnya tinggi belum tentu sendinya sakit. Kalau asam urat sudah pasti menyerang sendi atau yang tadi Angie bilang, ini ada urat-urat gitu, bukan urat yang sesungguhnya berarti ya. Bukan termasuk urat yang dimaksud Iya, Angie itu bukan. Bukan ya, berarti sendi sudah pasti di persendian. Persendian, terutama sendi-sendi kaki, sendi-sendi kecil ya, terutama yang diserang itu sendi-sendi kecil dulu, tapi lama-lama pun menjadi sendi besar. Itu bagian mananya sih dok? Kalau dibayangkan ini kan ada tulang, ada tisunya gitu ya kan, itukah yang diserang? Jadi kalau yang namanya tulang itu kan ada sendi tulang. Nah sendi tulang itu yang diserang asam urat itu adalah lapisan jaringan lunak. Jadi karena banyaknya tofus, kristal urat yang masuk ke dalam sendi, ya pada akhirnya merusak jaringan lunak itu tadi. Oke. Iya, jadi meradang. Yang buat sakit saat kristal Meradang. itu sudah Banyak, numpuk sehingga gitu ya? terjadi gesekan, pada akhirnya terjadi peradangan. Kalau anak usia muda kena gitu Bahkan gimana tuh? penyakit asam urat pun berhubungan dengan faktor imunitas. Jadi imun yang terganggu, imun yang menyebabkan peradangan juga pada akhirnya. Imun yang menyebabkan peradangan. Tapi Iya. nanti dia bisa autoimun juga. Kok kebolak-balik? Ya ampun, aku dari tadi kayaknya kebolak-balik. Nanti lama-lama Angie pinter di sini. Bisa nyari asisten nggak? Anyway, ini Fit Family yang tadi Angie bahas bahwa sekarang ini ada penelitian terbaru. Di umur belasan tahun aja udah ada yang terkena asam urat. Dan ternyata asam urat itu salah satunya karena faktor genetik. Genetik. Ya kan? Berarti dari orang tua itu saat mau membangun sebuah keluarga juga harus sadar apa yang harus diobati kali ya dok. Mungkin nggak dok misalnya orang tua sakit asam urat. Diobati dulu sampai sembuh. Baru memutuskan punya anak. Biar putus tuh mata rantainya. Ya ini masih debatable ya. Jadi kalau kita bicara faktor genetik itu, apakah mata rantainya bisa diputus? Sulit sekali ya. Sulit sekali. Karena memang itu harus merubah satu generasi ya. Oke. Mulai dari pola makan, semuanya lah. Jadi kembali lagi jujur masih debatable. Nggak bisa juga ya kita bilang kayaknya gitu ya. Nggak bisa kalau orang tua kena asam urat lalu nanti dia menjaga makanannya. Kan tadi sudah dibahas bahwa asam urat itu ternyata bukan karena faktor makanan juga kan. Karena faktor-faktor genetik tadi. Tetapi apakah kita pasrah dengan kondisi genetik? Ya nggak juga. Karena dilihat dari sisi pengobatan holistik sebetulnya faktor genetik atau kerusakan genetik itu juga ujung-ujungnya karena lifestyle Angie. Lifestyle, lingkungan, ya. Berarti, Itu. tapi kalau lifestyle kan tadi dokter bilang bahwa makanan itu bukan sebagai penyumbang utama penyebab asam Betul. urat. Berarti sebenarnya yang mana, lifestyle yang mana? Ya, kita bicara masalah gen. Bukan hanya bicara masalah asam urat. Semua penyakit selalu hubungannya dengan gen. Walaupun memang banyak penelitian terbaru yang mengenai asam urat ini lebih kepada genetik ya. Bahkan lebih dari 40% asam urat itu terjadi karena faktor genetik lah. Pertanyaannya kan yang perlu kita tanyakan, apakah kita ini lalu pasrah dengan kondisi yang ada? Kan begitu. Nah kalau ditanya dari sisi praktisi pengobatan holistiknya, ya memang merubah gen itu nggak gampang. Dia harus merubah satu generasi. Jadi kalau anak-anak kita di sini, ya anak-anak kita di sini, anak-anak yang baru lahir ini harus diberikan edukasi. Mulai dari kesehatan mentalnya, makanannya, pola tidurnya, semuanya harus diedukasi. Sehingga dia nanti pada akhirnya akan mewariskan generasi-generasi yang baik. Dari tadi yang kita bahas adalah penyakit asam urat di anak-anak, di usia produktif gitu ya kan. Tapi bagaimana dengan asam urat di orang tua? Ya itu faktor degeneratif berarti. Memang sudah waktunya terjadinya penurunan semua fungsi. Jadi kalau kita ngelihat patofisiologi terjadinya asam urat, itu kan sebetulnya bukan hanya karena asupan makanan, terutama makanan-makanan yang mengandung purin tinggi yang pada akhirnya asam urat naik, tetapi juga karena gangguan fungsi ginjal. Proses ekskresinya, proses pembuangan asam uratnya ke urin itu yang terganggu. Berarti di sini hubungannya dengan penurunan fungsi ginjal. Nah, pada orang tua, ya semua organ pasti menurun Angie, termasuk fungsi ginjal yang pada akhirnya risiko terkena penyakit asam urat itu memang pada orang tua. Kok ngomongin ginjal kan lagi bahas asam urat? Iya. Emang ada kaitannya? Banget. Jadi
tadi kan sudah saya sampaikan bahwa asam urat dalam tubuh kita satu itu memang penting. Ya, karena merupakan bagian antioksidan. Dan asam urat terbentuk itu karena proses akhir dari metabolisme purin. Purin itu apa sih? Protein. Jadi purin di metabolisme dirubah menjadi hiposantin, dia dari hiposantin berubah menjadi santin dan pada akhirnya menjadi asam urat. Nah, asam urat yang berlebihan tadi harus dibuang lewat ginjal menuju ke urin. Kalau ginjalnya terganggu, fungsi ginjalnya menurun, ya asam urat itu tidak bisa dibuang lewat urin, masuk lagi ke dalam darah dan pada akhirnya meningkat asam urat. Oh gitu, berarti kalau kita kena asam urat kita ada gangguan ginjal dong? Belum tentu juga. Ih dok, kok semuanya belum tentu? Ini Ya, semua tidak bersinggungan ya? Tadi kalau misalnya dia memang ada faktor genetik. Iya, jadi kalau pada orang tua nih faktor degeneratif memang lebih kepada ginjal, tapi kalau pada anak-anak remaja itu lebih kepada faktor genetik. Orang tua itu adalah orang tua kita gitu ya. Udah Usia namanya orang tua di lanjut. usia 40 tahun ke atas lah. Oke. 40, 50, 60. Kalau ada asam urat tinggi, ya kemungkinan besar memang satu dia karena makannya terlalu over, makanannya mengandung purin, atau memang ada gangguan fungsi ginjal. Pengobatannya akankah berbeda dok? Kalau secara holistik pengobatannya itu harus dilihat dari hulu ke hilir. Kalau memang penyebabnya itu ginjal, ya diperbaiki dulu ginjalnya. Baru bisa nanti asam uratnya diturunkan. Holistic integrated medicine bukan menggantikan medis, Angie, tetapi melengkapi yang tidak di medis. Jadi kalau pada pasien-pasien kami yang kena asam urat, ya boleh diturunkan dengan obat-obat berbasis kimia, obat-obat asam urat untuk menurunkan asam urat secara cepat. Karena kalau asam urat itu terlalu tinggi dan tidak diturunkan, ya itu kan juga berbahaya untuk organ lain. Kemana ya? Ke sendi tadi. Jadi rusak sendinya. Bisa lumpuh gitu nggak dok? Kayak nggak bisa Kalau digerakin lumpuh kan, sih enggak ya, tapi sampai kepada kondisi kerusakan yang menyebabkan kaku, nyerinya luar biasa. Apa sih yang mereka rasakan dok? Kayak nyut-nyutan? Berdenyut, panas, nyeri, nggak nyaman lah. Di tempat titik-titik sendi-sendi tertentu. Jadi berasa kayak dari panas dari dalam, Panas dari dalam, nyut-nyutannya nggak nyut-nyutan berhenti gitu ya. Kayak orang ketusuk. Bayangkan gini, asam urat tuh kalau mengeras jadi kristal, kayak pecahan beling. Itu ada di dalam sendi. Itu bisa dibayangin, Angie, kayak gimana rasa sakitnya. Kayak kegesek gitu dok. Gesek-gesek. Makin dibawa jalan, beraktivitas makin sakit. Nggak boleh kalau orang udah kena asam urat yang memang sudah terlihat tofus atau benjolan-benjolan, itu nggak boleh sering-sering digerakin malah. Ouch. Makin rusak. Ya memang harus betul-betul diobati atau dioperasi sekalian. Oh ada operasinya? Harus dioperasi karena sudah telanjur terjadinya tofus, ya harus dibuang itu asam urat. Karena nggak bisa hanya dengan obat-obat herbal atau obat-obat berbasis kimia. Obat berbasis kimia itu kan hanya untuk menurunin asam urat, tapi dia tidak menghilangkan kerusakan sendi. Ya Allah. Harus dioperasi. Tapi ternyata ada operasinya ya dok ya. Ada Dan itu kalau udah parah banget. Udah parah banget. Tidak termasuk ini ada usia berapa-berapa, tapi yang penting kalau udah parah kondisinya ya. Di holistik juga disarankan seperti itu. Iya, jadi kalau sudah terjadi tofus, ya sulit sekali dengan obat herbal apapun. Ya pengalaman saya tidak ada obat herbal yang bisa menghilangkan tofus ya. Kecuali kalau dia belum terjadi tofus, belum terjadi peradangan yang hebat atau kerusakan hebat, hanya sekedar nurunin asam urat atau memperbaiki fungsi ginjal itu masih bisa. Mitos atau fakta kalau kita asam urat biru-biru? Mitos. Mitos. Biru itu lebih kepada kerusakan pembuluh darah. Berarti nggak nyambung. Atau penyakit autoimun seperti penyakit penyakit-penyakit yang disebabkan karena pembuluh darah kita itu biru-biru. Kok jadi lupa sih, Angie? Nanti ya. Nah kalau gitu nanti akan Angie cari tahu itu informasinya apa. Sambil kita telepon-telepon dulu, ini dokter tamunya katanya udah sampai dok. Gitu Pak Rudi ya namanya, Dokter Rudi ya? Dokter Rudi. Itu dokter keren loh. Oh, ya? Dokter ahli reumatologi. Oh itu nanti dokter tamu kita. Nah buat Fit Family yang pengen tahu bagaimana pandangan dokter Rudi mengenai asam urat, jangan kemana-mana ya. Nanti Angie Dokcai akan kembali bersama dengan dokter Rudi. Ayo Fit Family, kita harus tetap melek, apalagi sekarang yang namanya asam urat udah lintas generasi. Langsung aja kita konsultasikan bersama dengan dokter tamu kita hari ini. Welcome Dokter Rudi Hidayat, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Halo dokter, Halo. apa kabar? Baik, makasih. Apa kabar, Silakan Dokter dong, Rudi? welcome Iya, to iya. Wasiat. Makasih. Waduh, ini kalau spesialis konsultan reumatologi itu apaan dok? Iya.
Bagian dari ilmu penyakit dalam itu ada 11 subspesialis, salah satunya subspesialis reumatologi gitu. Jadi saya yang menangani kasus reumatologi. Jadi ilmu reumatologi itu sudah sangat berkembang saat ini, jadi itu ditangani oleh satu subspesialis sendiri. Oke, Gitu. nah kalau sekarang Termasuk ini untuk penyakit autoimun, Dok. Ya, penyakit rematik itu ada yang karena autoimun, ada karena asam urat, ada karena infeksi, ada karena degeneratif. Jadi sangat banyak spektrumnya. macam-macam. Gitu. Nah, Betul. kalau yang asam urat kaitannya sama yang reumatologi itu alurnya dari mana, Dok? Ya, asam urat itu sebenarnya metabolik ya, bukan langsung ke sendi. Tapi ada gangguan mekanisme di dalam tubuh di mana tubuh itu tidak bisa mengendalikan asam urat itu di rentang normal. Artinya dia asam uratnya kadarnya berlebihan, akhirnya lama-lama terbentuk kristal. Nah, kristal itulah yang menimbulkan masalah, terutama di sendi. Oke, sendi itu berarti sendi di sini, di Semua sendi. kuku, tangan, Semua sendi. kaki gitu ya, Dok? Ya? Tapi pada awal-awalnya dia senang tertumpuknya di kaki. Kaki yang utama. Kaki yang utama. Dia membiru dulu atau bengkak dulu? Enggak, ketika dia menumpuk di sendi, sebenarnya enggak tiba-tiba langsung nyeri sendi. Dia akan menimbulkan nyeri sendi kalau kristal yang sudah menumpuk di permukaan tulang rawannya itu kemudian lepas ke celah sendinya dan itu dianggap musuh oleh tubuh kita, ada radang di situ. Itulah tiba-tiba serangan asam urat gitu. Bentar Anji, sebelum kemana-mana ini ada pertanyaan dulu nih. Apa itu? Apakah semua pasien yang asam uratnya tinggi selalu terjadi penumpukan kristal urat di sendi? Nah. Atau gut? Itu ternyata tidak jawabannya. Nah kan? Betul. Ya, ada banyak misteri nih di sini. Jadi gini, asam uratnya tinggi itu sebenarnya ada variabel genetik. Ya, meskipun kita jorok nih makan, sebenarnya nggak semuanya kemudian asam urat akan tinggi. Jadi ada variabel genetik yang menyebabkan metabolisme itu terganggu. Termasuk juga kalau ada gangguan dari fungsi pembuangannya. Dia tuh dibuang secara rutin di ginjal sama di usus. Kalau Berarti ada ginjalnya yang problem, terganggu. misalnya ginjal terganggu, orang dengan gangguan ginjal. Tapi tidak semua penyakit cuci asam darah. urat itu selalu gangguan ginjal. Enggak bisa, enggak juga. Tidak juga. Enggak juga. Jadi lebih karena misalnya mengalami penurunan fungsi ginjal karena batu ginjal sehingga sampai cuci darah. Nah, itu cenderung asam uratnya akan meningkat. Tapi sekali lagi tidak semua asam urat yang tinggi itu jatuh ke kondisi gout. Istilah kita kalau ada masalah itu gout. Gut. Gout itu ada dua terutama, sendi sama ginjal. Oke. Jadi kayak lingkaran setan ini ya. Ya, oke. Jadi kalau terbentuk kristal, maka bisa bikin masalah di sendi maupun ginjal. Tapi tidak semua yang asam uratnya tinggi itu kemudian terbentuk kristal. Ada faktor yang berperan juga. Misalnya semakin lama asam uratnya tinggi terus, dietnya rendah purinnya tidak dilakukan, kemudian ada faktor genetik tadi, maka dia prone untuk terjadi kristal tadi. Baru Jadi bikin batu masalah. ginjal. Jadi batu ginjal. Dua kan tadi, satu di ginjal, satu di sendi. Oke. Kalau di sendi bikin iya, itu radang radang sendi. sendi. Kalau di ginjal bikin batu Batu atau penurunan fungsi ginjal. Oke. Kalau udah usianya di atas 50 lebih banyak lagi. Jadi yang tadi asam urat nggak bergejala tadi, nah setelah sekian puluh tahun dia mulai bergejala nih pada usia-usia 40-50. Berarti Kira-kira untuk gitu. menemukan atau mengeluarkan gejala-gejala umum itu makan waktunya lumayan lama Cukup ya, Dok ya? panjang. Pada umumnya asam uratnya udah tinggi tuh, udah lama tuh orang yang bergejala gitu. Oke, berarti Gitu. kalau dia tinggi, dia akan ada fluktuasinya juga. Sempat nanti turun, nanti naik lagi tergantung sama gaya hidup, apa yang kita makan, apa yang obat, dikonsumsi ya kan, gitu. macam-macam. Bisa, sangat Oke. tergantung itu juga. Ya, Dok, selain asam urat tinggi ini mengganggu fungsi ginjal dan merusak sendi, ada nggak penyakit lain yang disebabkan karena asam urat? Misalnya ada resiko penyakit jantung misalnya? Pernah dilaporkan kristal asam urat itu tertumpuk di beberapa organ lain, tapi sangat jarang ya. Pernah dilaporkan itu ada di mata, di organ mata. Pernah mengganggu. Pernah dilaporkan di katup jantung. Nah, itu Jadi mengganggu fungsi jantung, ya. Tapi itu sangat jarang. Sangat jarang, Sangat jarang. Dua organ yang paling sering itu selalu sendi Bukan sama menyebabkan sumbatan. ginjal. koroner. Seperti trombosis itu enggak ada laporannya seperti itu. Oke. Jadi beda sama kayak kolesterol ya. Iya. Justru kolesterol itu jauh lebih berbahaya dari asam urat karena dia nggak ada gejalanya.
Kalau asam urat itu sekitar 20% orang yang asam uratnya tinggi ada gejalanya jadi asam urat tadi. Jadi lebih aware gitu ya untuk mengobati gitu. Gitu. Nanti juga trigger-trigger makanan-makanan kayak gitu, makan kacang gitu ya kan. Bisa juga tuh dok, ada ya kemungkinan. Atau ini ternyata mitos? Saya koreksi ya. Saya koreksi. Ini berdasarkan penelitian ya. Kalau makanan yang berpengaruh terhadap kadar asam urat darah itu sebenarnya untuk manusia tidak terlalu banyak gitu. Yang paling jahat itu alkohol. Makanya diet yang paling dianjurkan untuk diet rendah purin itu harus batasi alkohol. Meskipun nggak harus 100% dibebaskan tidak boleh mengkonsumsi. Jadi batasi alkohol. Yang kedua itu fruktosa. Fruktosa itu banyak pemanis buatan di minuman kaleng ya, minuman pabrikan. Mereka pakai gulanya fruktosa. Nah itu buah tinggi pun sekali. termasuk gulanya kan buah alami fruktosa juga. Nah betul. Ini nanti ceritanya lain lagi. Fruktosa juga jahat. Untuk asam urat ya. Waduh. Kalau glukosa sama sukrosa jenis gula yang lain itu aman untuk asam urat ya. Tapi fruktosa iya. Terutama minuman kaleng makanya soda gitu itu pakai fruktosa rata-rata. Jadi hati-hati. Jangan lupa roti putih pabrikan itu kadang-kadang pakai fruktosa. Jadi harus hati-hati. Bukan rotinya tapi fruktosanya. Kembali ke tadi pertanyaannya buah ya. Buah ya. Oke. Buah itu fruktosa tapi fruktosanya alami dan di dalamnya banyak serat. Antioksidan. Serat dok, Serat, terutama. Jadi penyerapannya diganggu. Sehingga buah itu kalau dikonsumsi utuh lebih aman daripada di jus. Yes. Nah kalau di jus nggak bagus. Jadi utuh. Nah itu masih aman. Untuk pasien dengan gout nggak apa-apa. Satu lagi itu sumber protein hewani terutama. Ya, daging-dagingan itu harus dibatasin. Termasuk seafood, termasuk daging merah, daging ayam gitu ya. Itu. Kalau proteinnya nabati di banyak penelitian dibuktikan tidak terlalu berpengaruh. Jadi termasuk kacang-kacangan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Antara seafood dengan daging merah lebih cepat mana untuk meningkatkan asam urat? Lebih kuat seafood sebenarnya Seafood ya. berarti kayak udang, Iya. cumi Iya. gitu ya. Tapi kalau kita sih kasihan ya pasiennya nggak boleh sama sekali. Boleh. Kalau sudah asam uratnya terkontrol sampai di bawah 6 gitu, boleh konsumsi sedikit aja. Jadi naiknya sedikit saja. Kalau naiknya terlalu fluktuatif itu pemicu serangan masalahnya. Jadi kita harus kaget menjaga. kali ya dok ya. Iya, jadi si kristal yang tadi stabil itu tiba-tiba lepas radang, nanti lepas radang, itu yang membuat serangan berulang. Baik dok, ini juga ada nih pertanyaan dari Fit Family, nanti bisa ditanggapi ya dok ya. Silakan kita lihat. Dok, emang benar kalau misalnya orang yang punya asam urat harus minum air putih yang banyak? Terima kasih. Air putih yang tadi juga belum kita bahas dok. Seberapa penting untuk asam urat? Kalau air putih itu lebih cenderung pengaruhnya ke menimbulkan dehidrasi atau tidak. Jadi tidak berhubungan langsung. Tapi memang kita tahu kalau dehidrasi maka kadar asam urat itu cenderung lebih tinggi daripada yang tidak dehidrasi. Nah, maka pasien-pasien dengan asam urat tinggi itu hati-hati kalau olahraga, jangan lupa konsumsi air putih yang cukup sesuai kebutuhan gitu untuk menghindari dehidrasi. Lebih ke sana karena kita mencegah jangan sampai terbentuk kristal yang sifatnya merusak tadi. Gitu. Menjadi penyakit seumur hidup berarti ya dok ya yang harus dikontrol gitu ya kan? Karena sebagian besar genetik mbak. Ya genetiknya nggak bisa kita ubah gitu. Baiklah kalau begitu Fit Family, nanti kami akan segera kembali tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan bisa ditanggapi oleh dokter-dokter kita. Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat. Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Dan mari kita lanjutkan lagi pembicaraan mengenai asam urat yang sekarang ini mengintai dan ternyata pada umumnya memang di usia 20-30 tahun udah mulai banyak laporan asam urat. Dan di situasi tertentu itu ada karena ini genetik, ada pernah dilaporkan anak umur 2 tahun. Tentunya kalau udah ada kondisi seperti itu berarti perhatiannya harus lebih ekstra lagi ya bunda-bunda, ayah-ayah semuanya untuk anak-anaknya. Kalau di usia produktif seperti yang kita ini kita harus lebih melek lagi mengenai kondisi kesehatan ya dok ya. Nah sekarang juga di media sosial banyak juga yang membahas mengenai asam urat. Seperti apa coba kita lihat. Iya, TKD. Itu tadi dok yang dibilang ya.
Iya. Oke, jadi dia nggak bisa balik membel lagi dong? Itu kan bengkak di kaki gitu ceritanya. Salah satu penyebab yang khas pada kasus seperti itu adalah gangguan ginjal kronik yang biasanya mungkin sebagian sudah harus cuci darah gitu. Atau liver ya. Atau liver ya, bisa banyak penyebabnya. Tapi bisa sih kalau ditanya apakah itu bisa menjadi komplikasi dari gout, bisa. Tapi itu sangat panjang ya prosesnya ya. Misalnya ada batu kemudian nggak diobatin, berulang dan kemudian fungsi ginjalnya turun gitu. Bisa. Ya, menjadi ada di situasi begitu tidak dalam waktu singkat, tapi pengobatannya juga sama nggak singkat ya dok ya. Betul, harus sama, konsisten gitu ya. Kalau Jangka misalnya ini kan ada beberapa penyakit misalnya kayak TB. TB itu pengobatannya kan berulang kalau kita stop gitu ya dok ya, kalau nggak salah. Nah kalau si asam urat apakah pengobatannya juga bisa berulang dari awal kalau kita stop di tengah? Sebenarnya agak berbeda. Kalau TB itu kan ada kuman ya. Kuman kita bunuh dengan antibiotik selama 6 bulan, asumsinya sudah hilang gitu. Maka berhenti. Kalau di tengah-tengah diulang lagi kan gitu ya. Tapi kalau asam urat itu gangguan metabolisme yang kita harus bantu dengan obat metabolismenya tadi untuk menjaga si asam urat di rentang normal. Kalau perlu di bawah normal gitu. Oh di bawah nggak apa-apa? Harus di bawah. Jadi gini, kalau misalnya orang normal itu asam urat itu di bawah 6,8. Kalau kita mau membuang kristal-kristal yang numpuk di sendi sama di ginjal tadi, maka asam uratnya harus diturunkan sampai di bawah normal, di bawah 6. Dan itu dipertahankan seumur hidup. Agar tidak terbentuk kristal baru, dan kristal lama secara teoritis itu pelan-pelan bisa dimobilisasi. Laki-laki perempuan sama saja? Sama saja, kalau bisa di bawah 6. Itu target pengobatan. Kalau berbagai lintas usia sama saja di bawah Sama 6? saja, targetnya di bawah 6. Bahkan pada beberapa kasus yang tadi cerita ada tofus banyak, benjolan itu lebih ekstrim lagi harus di bawah 5. Dan sekali lagi itu dipertahankan seumur hidup untuk mendapatkan efek yang bagus. Dok, pertanyaannya begini dok. Jadi obat yang selama ini diminum untuk penderita asam urat sebetulnya itu hanya sekedar untuk menurunkan asam urat atau memperbaiki metabolisme untuk obat-obat yang sering kita resepkan itu? Menurunkan asam urat. Hanya menurunkan asam Ya, urat. ini teorinya sama dengan kalau obat diabetes ya. Nah, itu nggak bisa mengontrol diabetesnya, tapi menurunkan kadar gulanya kan. Ini juga begitu, karena problem genetiknya kita nggak bisa otak-atik sampai saat ini. Gitu. Tapi ya itu semua dibutuhkan. Makanan-makanan yang harus dijaga di rumah juga ada ya dok berarti? Ya tentu. Bagian dari pengobatan asam urat itu adalah diet rendah purin istilah kita. Diet rendah purin? Ya, purin itu metabolisme asam urat nanti endingnya. Yang purin tadi yang saya sebutin yang 3 hal tadi. Mulai dari alkohol, fruktosa, sama makanan-makanan yang tinggi purin. Termasuk protein hewani tadi. Gitu. Tapi jangan salah, ini yang suka salah, asam urat problemnya, saya diet aja saya nggak minum obat. Nah itu yang salah. Kenapa saya berani mengatakan salah? Karena kontribusi makanan terhadap kadar asam urat itu tidak lebih dari 20%. 80%-nya itu metabolisme di tubuh kita yang tadi tidak bisa dikontrol. Karena gen tadi? Gen tadi. Sebagian besar karena itu. Mungkin sebagian selain makanan juga ada tadi fungsi ginjal. Tapi kalau fungsi ginjalnya memang nggak bisa dikembalikan normal kan, akhirnya kita harus mengintervensi dengan obat. Kalau memang persentase besar dari penderita asam urat ini karena faktor genetik, berarti memang orang-orang zaman sekarang ini memang gennya udah banyak yang rusak ya dok? Atau kita gimana sih? Enggak. Asam urat adalah penyakit yang sangat kuno. Dari zaman dulu, pernah dilaporkan di beberapa mumi itu sudah punya tofus dok. Mumi sudah punya tofus? Jadi asam urat ini penyakit yang sangat lama gitu, sudah diketahui. Karena mungkin sekarang ini sosial media lebih ini sehingga seolah-olah lebih terekspos. Betul, ya. Jadi sebenarnya padahal sudah itu banyak. udah penyakit. Betul. Penyakit lama ya. Iya, dan gennya itu nggak hanya satu dok. Kadang-kadang kita sebutnya ini poligenik. Jadi titik-titik metabolisme yang terganggu itu di sini gitu. Satu orang bisa beberapa titik. Nah itu yang menentukan ada yang berat, ada yang ringan gitu. Itu ngaruh dari gen ibu, gen bapak gitu? Betul, Ngaruh itu yang diturunkan. anak ke di mana dok? Gen siapa yang paling mendominasi? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Rata. Rata.
Laki sama perempuan itu penurunannya sama gitu. Berarti kalau mau nikah harus ditanya juga, ada penyakit apa kamu turunannya, termasuk susah, asam Gi. urat juga Susah, harus. Ih, Iya. ngaku dong dok, biar maksudnya kita bisa tahu kalau Berarti bibit bobot gitu ya? Iya, sama penyakit, ya kan? Penyakit. Maksudnya kita harus tahu kalau tadi ada kasus Bisa anak batal 2 gara-gara tahun. asam urat nanti. Jadi aku harus tahu dia ada asam urat apa enggak gitu. Dan mungkin nanti kalau sebagai ibu-ibu juga tahu nih harus masak ini, masak itu gitu ya untuk keluarganya. Soalnya dok, pernah juga dengar katanya kalau asam urat jangan makan bayam, kacang gitu. Padahal tadi cuma 20% kan? Betul. Ternyata Dan nggak jangan sengaruh jangan itu. salah, tadi sayur-sayuran nggak masuk di dalam jenis makanan yang harus dibatasi. Tidak Kangkung? termasuk dalam 3 Berdasarkan itu. penelitian dok. Ya. Dan penelitian di banyak negara. Di Indonesia sih agak jarang ya penelitian tentang makanan gitu. Tapi penelitian yang paling banyak itu di Jepang. Jadi mereka pakai sayur-sayuran nggak meningkat kok asam uratnya gitu. Yang paling banyak seafood tadi, walaupun 20% tadi. Iya, meskipun 20% tapi signifikan dok kalau misalnya minum alkohol gitu. Alkohol paling banyak. Paling banyak, paling jahat itu alkohol. Jahat, alkohol, dengerin ya Fit Family. Ayo Seafood balik hidup tadi. sehat. Ya, sama fruktosa tadi. Fruktosa. Makanya 3 itu disebut di beberapa rekomendasi. Gitu. Makanya fruktosa tuh buat kaget. Maksudnya kan Angie pikir itu Oh itu gula dia, buah. kenapa hari ini banyak anak-anak muda kena asam urat? Karena memang kebiasaan Minuman minum kemasan minuman ya? manis tadi. Dan ternyata walaupun itu di jus juga tetap aja salah. Jadi Justru hidup sehat itu juga harus justru yang selektif di ya. jus yang nggak boleh. Yang harusnya kan yang bagus Bagusnya Yang wajib buah makan. langsung ya. Iya. Betul. Aduh itu Buah aku. utuh. Mana dok? Aku bilang bahwa aku udah minum jus, tapi ternyata jusnya itu tinggi fruktosa. Ternyata ya salah juga. Itu yang Kalau harus nggak punya diperbaiki. problem dengan asam urat nggak apa-apa. Tapi kan bisa memicu. Ya, tadi tetap ada faktor genetiknya. Asam urat itu kalau di laporan di seluruh dunia itu hanya kira-kira antara 20 sampai 30% gitu. Maka 70%-nya itu nggak punya genetik sih sebenarnya safe aja, nggak apa-apa. Tapi kalau Kecuali sudah kalau tadi punya, ada gangguan ginjal tadi ya. ya mungkin pentingnya terutama Gen Z nih. Tadi kalau kita ngomong Gen Z, ya sering cek aja. Oh asam uratnya ada tinggi nggak gitu. Kalau nggak, mungkin nggak ada batasan tadi. Tapi kalau sudah tinggi, maka cara hidupnya tadi, pola hidupnya, dietnya juga harus diatur dari awal. Gitu. Jangan-jangan diet ekstrim juga nggak boleh ya dok ya untuk asam urat. Se-ekstrim apa ini? Misalnya yang kayak sekarang gitu, liquid diet, hanya minum air putih, nggak mau minum air makan biar cepet turun. Atau misalnya hanya makan telur rebus pagi-pagi, terus makan siang sekali, udah gitu. Lebih ke lapar kali ya. Ternyata masalahnya bukan asam urat, malah lapar, masalah perut. Nih Fit Family masih ada nih, yang tadi berkaitan dengan apa yang tadi dok saya sampaikan. Masalah apa? Tofus. Tofus ada juga yang posting di media sosial. Oke. Kita lihat ya. Cek asam uratnya melalui jari-jarinya kita rekatkan kayak begini. Ini artinya asam urat kita normal. Kalau dia melebihi seperti ini, begini, apalagi begini, berarti asam uratnya tinggi. Koreksi ini Ya, bukan ya, yang ya. tofus itu ya, tapi Bukan. keram-keram ya. Kalau tofus benjolannya jelas gitu. Seperti yang pertama. Kayak tumor. Oh bukan, kayak tumor. Jadi betul-betul Benjolan-benjolan. benjol. Berbenjol-benjol betul kayak tumor. Kayak tumor. Jendol-jendol. Iya, jendol-jendol. Betul, Bahkan ini betul. jarinya mungkin bisa sampai bengkok-bengkok ya. Betul gitu. Bisa bengkok ke kiri atau ke kanan. Itu khas. Nanti kalau kita cari gitu ya, searching gitu, tofus gitu, keluar gambarnya banyak. Oke, nah sementara ini Kalau adalah yang ini tadi kekakuan sendi ya, kekakuan sendi tangan lagi. Jadi ini belum tentu karena asam urat. Jadi jangan salah. Yang salah itu ketika ada keluhan seperti itu, kemudian diperiksa asam uratnya, kebetulan asam uratnya agak tinggi. Nah ini dihubungkan nih. Oh berarti karena asam urat nih. Padahal salah. Saya hampir berkeyakinan, apalagi itu tangannya masih halus tuh, masih muda tuh. Jarang itu asam urat di tangan pada usia muda gitu. Apalagi nggak ada tofusnya tadi. Kalau ada tofusnya saya percaya gitu. Jadi apa tadi dok itu? Sendi Silakan doang. periksa. Nanti karena nyeri sendi itu penyebabnya banyak. Penyebabnya bisa autoimun, bisa karena asam urat, bisa karena infeksi, bisa karena degeneratif. Autoimun tadi sempat kita singgung, Ya. ada kena lupus, kena scleroderma, spondyloarthritis, rheumatoid arthritis. Jadi harus didiferensiasi. Tidak bisa hanya begitu cek asam urat, ada nyeri sendi, oh berarti nyeri Udah sendi pasti karena asam nih, urat. tuh, ya kan? Jangan buru-buru. Semua nyeri sendi belum tentu asam urat. Tapi Betul. kalau asam urat udah pasti ada nyeri sendinya dulu. Belum gitu. tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum dok. tentu Gimana? juga. Iya. Gimana? Coba. Jadi belum tentu semuanya tidak berkaitan. Bukan, tidak semuanya pasti bersaling berkaitan gitu ya. Betul. Asam urat tinggi itu yang menyebabkan masalah ke sendi sama ke ginjal tadi,
itu kira-kira hanya 1/5 antara 20-25%. Loh, Jadi banyak sekali orang asam urat tapi nggak ada gejalanya. Namanya hiperurisemia asimptomatik. Atau mungkin hanya pegel-pegel mungkin ya? Enggak dok. Pegel-pegel juga Enggak. tidak? Karena yang bikin nyeri itu kan harus ada kristal. Nah, jadi yang terbentuk kristal yang dicari dengan cara upaya apapun terbaik itu hanya sekitar 20-an% gitu. nggak ada kaitannya kah mandi malam dengan kesehatan? Mandi malam nggak Justru ada mandi malam masalah. untuk meningkatkan kesehatan. Nggak ada masalah. Biar segar, Iya, enak, iya. gitu. Memang. Masa karena mandi malam kita kerja nih pulang malam nggak mandi hanya gara-gara Bau takut. gitu ya kan, Iyalah. kecut gitu. Atau mungkin jangan sering-sering air panas gitu kali ya. Tidak ada hubungannya. Karena kan katanya kan kita biar tubuh kita itu kuat, kita jangan sering-sering air panas, Dok. Tahu nggak? Nggak Itu boleh, mitos panas nggak nanti melepuh semua Enci. Air hangat. Ah, itu dia. Air hangat. Ya Allah, Dok Ca. Itu juga enggak nih. Mitos Enggak, juga nih. enggak ada Jadi air masalah. panas, air hangat, air dingin sama aja. Nggak ada penelitiannya yang mengatakan kemudian air hangat menimbulkan masalah kesehatan yang signifikan. Nggak ada masalah, silakan Akan aja. kulanjutkan mandi malamku dengan air hangat biar seger gitu ya kan. Asal Karena- jangan air panas. Ya, asal jangan air panas melepuh gitu. Tapi ternyata banyak mitos-mitos yang beredar gitu. Mungkin katanya turun temurun itu tidak dibarengi dengan penelitian yang sekarang itu juga makin berkembang. Dokter juga tadi bicaranya Ya. selalu based on penelitian, Betul. research gitu ya Ya, kan. ya. Nah, tapi adakah penelitian yang bisa dokter simpulkan untuk sampaikan kepada Fit Family agar dari usia 20-30 ini bisa bebas atau mungkin lebih kita minimalisir lagi penyakit asam urat? Pesan saya sih mungkin asam urat itu dideteksi dengan cara melakukan medical check up. Itu secara umum harus dilakukan itu. Kemudian setelah ketahuan asam uratnya tinggi, tentu dievaluasi. Apakah ada gejala, ada gangguan, baik di sendi, di ginjal, karena 2 organ tadi yang utama. Kemudian kalau ada masalah, maka sudah harus menetapkan tujuan dari sekarang, saya harus jaga ini. Mulai dari dietnya tadi, mungkin harus juga dengan gaya hidup yang sehat tadi, kemudian yang terakhir dengan obat. Dan itu konsisten, targetnya harus jelas gitu. Kemudian kontinuitas tadi harus dijaga, karena kalau enggak, sekali lagi penyakit-penyakit yang kronik seperti ini nggak ada gunanya minum obat hanya sementara. Seperti juga hipertensi, minum obat hanya ketika tensinya tinggi, ketika saat itu dilepas, ya pasti akan naik lagi. Sama asam urat juga begitu. Asam uratnya bagus di bawah 6, kemudian setelah itu berhenti minum obat, ya pasti akan naik lagi. Nah itu yang harus diperhatikan dan kontrol teratur. Jadi Fit Family, mulai hari ini jangan pernah ada pikiran lagi bahwa asam urat ini adalah penyakit yang memalukan kayak penyakit orang tua. Karena memang secara fakta yang namanya penyakit asam urat ini udah ada. Udah lama banget sejak dulu. Tapi sekarang ini bukan sesuatu yang kayak malu penyakit orang tua. Ternyata dari umur 20-an aja ini udah umum bahwa bisa kita mengidap asam urat. Kenapa? Karena gaya hidup yang sekarang ini kita jalani, makan makanan yang kayaknya sembarangan. Tentunya itu bisa menentukan kesehatan sendi kita di masa depan. Makanya mulailah dengan pola makan yang lebih sehat. Enji gak akan bosan ngingetin ini sama kalian. Cukuplah minum air putih dan pastikan badan kita ini rutin untuk bergerak. Jangan mager, jangan males. Dan pastinya kalian harus kayak sadar apa perubahan atau apa gejala yang tubuh kita alami. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Tentunya itu adalah nasihat yang gak akan bosen-bosennya di wasiat ini kami sampaikan kepada kalian. Di segmen 5 selanjutnya akan ada tips sehat menarik dari Dok Cai. Apa itu? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Fit Family. Oh ternyata setelah ngobrol sama Dr. Rudy dan juga Dok Cai, yang dulu Enji alami itu kayaknya belum tentu asam urat ya Dok ya. Waktu Enji katanya tuh asam urat nenek-nenek. Makanya jangan terjebak katanya, gitu. harus diperiksa. Tapi waktu itu ke dokter, cuman memang kayaknya waktu itu masih anak muda ya kan. Kayaknya aku asam urat jadi mengiyakan gitu, nggak ngecek. Mungkin juga karena sekarang ini Enji udah tahu makanan itu tidak menyumbang peran terbesar dalam asam urat. Itu jadi ya, tapi harus tetap dijaga makanannya gitu ya kan Dok. Sekarang juga dibareng-barengi sama ada suplemen juga bisa. Ada suplemen yang tujuannya adalah mengembalikan ke fungsi normal sistem dalam tubuh kita. Sistem dalam berarti bukan asam urat secara Bukan hanya khusus asam ya. urat. Karena tidak ada yang namanya suplemen ataupun herbal yang berfungsi secara spesifik, itu jarang sekali Enji. Oke, tapi rempah ada dong.
Rempah pun dia punya banyak fungsi sebetulnya. Bukan hanya rempah satu macam rempah itu untuk satu fungsi yang nggak ada. Contoh misalnya ini yang sekarang ada di depan kita nih, daun salam. Daun salam apakah hanya untuk asam urat? Enggak. Walaupun salah satu fungsi dari daun salam itu adalah menurunkan asam urat. Salah satu fungsinya. Salah satu fungsinya. Tapi juga bisa menurunkan tekanan darah. Hipertensi gitu ya. Iya. Terus jahe, kan banyak fungsi jahe. Tapi buat apa kok jahe saya masukkan ke dalam materi hari ini asam urat? Ini harus jahe muda? Enggak juga. Enggak ya? Jadi sama Bisa sih. jahe merah juga. Oh bisa jahe merah Bisa juga. jahe merah juga. Nah fungsi jahe di sini sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Gitu. Dan ada ini apa? Batang sereh. Sereh. Ya sebagai antioksidan dan sebagainya. Dok, ini kenapa kita Sebetulnya- bahannya hari ini cimit-cimit semua ya? Harusnya ada tambahan lagi. cimit-cimit Lebih apa? spesifik untuk ginjal. Karena memang tadi kita sudah bahas bahwa asam urat itu disebabkan karena penurunan fungsi ginjal. Jadi bahan-bahannya pun harus untuk menguatkan fungsi ginjal. Dan salah satunya yang diperlukan sebetulnya nih Angie adalah yang di sini malah nggak ada. Apa meniran? Meniran, tempuyung, kumis kucing. Oh itu 3 bahan Utama efektif untuk ya? untuk menguatkan fungsi ginjal. Ya, tapi kalau kayak gini aja masih bisa nggak? Ya masih bisa nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Untuk yang pertama, nanti selanjutnya Jadi tinggal kalau untuk asam urat yang masih ringan, ya dengan bahan yang seperti ini pun boleh. Tetapi kalau sudah berat, ya kembali lagi dong harus diobati secara Medis, benar. ya Medis kan? dan holistik. holistik. Iya kan, mind, body, and soul. Aku suka banget nyebutin mind, body, and soul. Ini daun salamnya dicuci dulu ya, jangan Daun kotor-kotor salam kayak gini ya. dicuci, bisa daun salam seger ataupun daun salam yang sudah dikeringkan. Kering, oke. Daun salam yang biasanya. Daun salam. Kenapa Angie? Gak apa-apa, kayak daun apa? Kayak daun jambu. Iya kayak daun jambu. Bentar dulu nih, daun salam ya. Oh. Oke lah, lanjut lagi ya. Nah, daun salam dicuci bersih dulu, baru habis itu Ya, direbus. kurang lebih 5 lembar daun salam. 5 lembar, Lalu jahenya kurang lebih sejempol. 1 ruas. 1 ruas. Lalu ada serai. Bagusnya lagi ditambahin kumis kucing, tempuyung, sama meniran. Nah, fungsi meniran itu untuk menstabilkan imun. Karena lagi-lagi bahwa penyakit asam urat tadi ada hubungannya dengan imunitas. Gitu. Jadi semuanya itu seperti biasa. 20-30 menit sampai menyusut nggak? Iya, dari kurang lebih 500 cc jadi 300 cc air. Oke, kurang lebih ya segituan lah ya. Ya. Bisa diminum 2 kali, di pagi dan juga di sore gitu ya dok ya. Nah, mau kasih tau apa nih sama Fit Family? Penyakit asam urat itu seperti penyakit lainnya, penyakit degeneratif, penyakit metabolik sindrom yang berhubungan dengan banyak hal. Salah satu adalah faktor genetik, faktor makanan, dan secara holistik harus lagi-lagi dinilai dari 3 konsep dasar mind, body, and soul. Langsung aja dok, kita nikmati racikan hari ini. Oh, cheers dok. Sampai ketemu lagi ya Fit Family di setiap Sabtu dan juga Minggu jam 9 pagi bersama dengan Angie, Dok Chai, dan siapa dokter tamu selanjutnya yang akan kita bahas tentang tema kesehatan bisa kamu request di media sosial. Sampai ketemu, bye-bye.